Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada Didigar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai DQL ya, Data Query Language ya, bagian dari bahasa SQL atau SQL untuk basis data ya. Oke, jadi pada video ini alat dan data yang digunakan adalah MySQL Community Server ya, version 8.4 atau di atas itu. Untuk video ini saya menggunakan yang versi terbaru yang 9.7. Tapi jika Anda menggunakan yang 8.4 juga tidak apa-apa ya, bisa berjalan. Kemudian saya menggunakan VS Code ditambah extension MySQL Shell for VS Code. Nah, ini untuk editornya ya, jadi SQL editornya, visual editornya ya, text editornya. Atau juga bisa menggunakan MySQL Workbench. Nah, ini bawaannya MySQL ya, pakai Workbench untuk edit SQL-nya, untuk coding, scripting, dan lain-lain. Ini recommended yang nomor 2 ya, yang paling recommended. Tapi yang ketiga bisa menggunakan SQL editor lainnya ya, misalkan SSM, SM, dan lain-lain. Untuk data bisa di-download dari sini ya. Data yang digunakan pada video ini bisa di-download sini. Nanti bisa dipilih antara dua data yang ada, yaitu yang ini. Ada My Database ya, .SQL sama My SalesDB SQL. Ya, jadi nanti di-download, nanti dibuka untuk menginstal database-nya atau meng-create database yang kita gunakan ya. Oke, jadi misalkan kita langsung ke VS Code-nya. Nah, kita misalkan buka tadi file database-nya. Ini nanti akan langsung terbuka juga di VS Code ya. Ini kita tinggal copy saja semua isinya, dan sebenarnya ini sebetulnya untuk meng-create database ya. Jadi nanti kita akan belajar juga create database, tapi untuk sekarang videonya adalah tentang query language. Jadi script database-nya sudah dibuatkan. Kita copy semua isinya, lalu dipindahkan ke notebook ini. Jadi kalau VS Code pakai extension MySQL, ini dia ada notebooknya gitu ya. Jadi nanti kodenya akan running lagi, nanti ada sel baru running lagi gitu ya. Saya sukanya yang seperti ini gitu ya, yang biasa seperti ini. Sudah di paste ke dalam sini, kemudian nanti kita run gitu ya, kita run scriptnya, nanti akan kelihatan tuh ya runnya, dan berhasil ya. Tadi My Database ini muncul di sini tuh ya, My Database muncul di sini. Nanti ini akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, untuk MySQL sendiri sebetulnya mereka juga menyediakan beberapa database untuk latihan gitu ya. Contohnya adalah database Sakila sama database World. Jadi seharusnya ketika kalian menginstal MySQL Server itu nanti ada pilihan mau juga menginstal database Sakila sama World atau tidak. Jadi bisa dipilih itu sebagai opsional ya. Jadi bisa misalkan nanti mau latihan sendiri bisa menggunakan database ini. Tapi untuk sekarang kita pakai My Database. Oke ya, jadi kita sudah buat database-nya, maka kita akan kembali ke PPT dulu. Nah, jadi apa itu gunanya data query language ya, atau query itu apa gitu. Jadi itu adalah bagaimana kita menanyakan data yang kita perlukan gitu. Misalkan kita ada database, sudah ada isinya, ada table-table misalkan seperti ini, kita bertanya nih. Ya, kita bertanya artinya kita berbicara meminta jawaban dari database. Nah, itulah yang disebut dengan query ya. Kita ingin mengambil sebuah data yang kita inginkan dari database. Nah, menggunakan query language itu. Contohnya seperti ini ya. Misalkan pilih dari tabel employees, di mana departemennya sama dengan sales. Nanti akan muncul semua yang kita cari ya dari departemen sales nih ya. Departemennya khusus yang sales, misalkan seperti itu. Oke, jadi di dalam SQL query itu ada beberapa komponen atau bagian gitu ya, yang disebut dengan clauses ya. Jadi query ini ada banyak clauses ya, diantaranya ini. Nah, kita akan belajari satu-satu dulu ya, step by step. Oke, yang pertama kita pelajari adalah yang paling sederhana dan yang paling utama adalah select sama from gitu ya. Select itu nanti akan mengembalikan kolom-kolom apa saja yang kita ingin lihat ya, ingin ambil atau yang kita perlukan, dan from itu menunjukkan dari tabel mana spesifiknya gitu ya, atau bahkan lebih dari satu tabel. Nah, misalkan ini ada tabel contoh customers ya, tabel contoh isinya seperti ini. Terus misalkan kita select bintang.
Nah, select bintang ini artinya kita memilih semua data dari table customers ini. Ya, jadi from ini dari. Jadi inilah sintaksnya. Select bintang artinya semua dari tabel customers. Nanti akan mengembalikan semua kolom berarti. Ya. Nah, jadi akan seperti ini. Dia akan mengembalikan semua kolom beserta datanya. Nah, sebetulnya tadi walaupun sintaksnya seperti ini, kiri bawah ini select duluan all from table. Tapi yang sebenarnya dilakukan itu adalah pertama akan baca dari tabel dulu. Nah, jadi konsepnya ini akan dibaca dulu dari mana? Oh, dari tabel customers. Udah ketemu tabelnya, baru akan diselect datanya. Oh, misalkan bintang berarti pilihlah semua atau ambil semua data. Tapi bisa juga sintaksnya adalah kita pilih kolom-kolom tertentu saja yang kita inginkan saja. Misalkan ini kan ada 4 kolom, ada ID, name, country, sama score. Tapi kita bisa misalkan hanya ingin menginginkan 2 kolom saja. Itu bisa di sintaksnya ditulis gitu, name, country gitu ya. Jadi bisa banyak gitu ya kolomnya. Semua kolom satu-satu kita bisa sebut, bahkan urutannya nanti juga bisa dibolak-balik gitu ya. Baik, kita sekarang langsung coba ke VS Code-nya ya. Jadi yang pertama yang ingin kita lakukan adalah ambil semua pelanggan ya. Kita ingin ambil semua pelanggan. Nah, misalkan select ya. Berarti tadi select, karena untuk mau semua berarti pakai bintang. Terus bisa kita from, dari ya. From, terus tadi customers, dari tabelnya apa? Customers ya. Jadi kita lihat di sini di My Database bisa lihat tabel, nanti di sini ada tabel customers sama orders. Untuk sekarang kita coba yang customers dulu ya. Terus kita run, di sini bisa run query-nya ya. Atau bisa shortcut-nya Control Enter ya. Bisa Shift Enter nanti dia tidak akan menambah sel seperti ini ya, line baru. Line code yang baru tidak, dia akan tetap di sini saja. Gitu ya. Tapi saya senangnya pakai Control Enter supaya nanti terlihat gitu perbedaan. Jadi misalkan mau pakai Shift Enter itu kita misalkan merubah sintaksnya atau codingnya itu akan menimpah lagi gitu ya. Nah, untuk video ini kita ingin melihat perbedaan-perbedaan misalkan, maka enaknya yang query yang kita udah run sebelumnya masih terlihat gitu ya. Oke, jadi ini semuanya sudah muncul ya. Ini ada 5 baris, 5 row, ada 4 kolom atau 4 field. Ini adalah datanya, data customers. Kemudian kita coba select dari yang orders ya, dari table orders. Nah, ini adalah ordersnya ya. Jadi terlihat di sini misalkan ada orders ya gitu ya. Ada 4 orders. Nah, itu adalah cara mengambil semua ya pakai bintang dari tabel orders. Oke, sekarang misalkan kita ada melakukan select kolom yang kita inginkan saja, jangan semua ya. Jadi misalkan select, kita tab gitu ya. Dari kolomnya berarti ada misalkan kita pengen first name-nya aja, ID-nya enggak. Ya, first name, terus misalkan mau skornya gitu ya. Oh ya, ini jangan lupa ada koma setelah ini. Kemudian nanti di bawah pakai from, dari tabel mana, yaitu customers ya. Nah, ini akan muncul gitu ya, first name, score. Jadi hanya yang kita inginkan saja ya. Ini kan di atas tadi kita bisa lihat ini ya tuh. Ini 4 kolom aslinya. Tapi kita hanya ingin mengambil misalkan kolom first name dan score. Ini juga dibalik tidak apa gitu ya. Misalkan ini mau dibalik, dia score sama first name juga bisa ya. Score, first name, terus kemudian maaf saya tadi kepencet Shift Enter, itu harusnya Enter from customers. Nah, jadi bisa dibalik ya, tidak masalah karena pada SQL ini kita hanya mengambil gitu ya, tidak mengubah table aslinya.
hanya memanipulasi dan memunculkan data yang di view saja gitu, yang diperlihatkan saja, jadi bukan data asli, sehingga bisa seperti ini ya. Baik, jadi kalau select from itu sudah seperti itu ya. Kita kembali lanjutkan slide lagi. Tadi sudah select sama from, sekarang ditambah where ya, di mana. Jadi memfilter row berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Nah, misalkan seperti ini database kita, kemudian sintaksnya misalkan select all from table ya. Jadi tabelnya apa? Misalkan customers, terus where sama isinya condition. Where misalkan condition score higher than 500. Ya, skor lebih besar daripada 500. Nah, jadi misalkan sintaksnya kayak gini ya. Select all from customers where score lebih besar dari 500. Ini berarti dia akan memilih tabel customers, misalkan ini. Tabel customers terus hanya akan mengembalikan data yang skornya lebih dari 500. Ya, jadi itu salah satu contoh filtering ya. Menyaring data yang kita inginkan saja, tidak semuanya. Bisa juga contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita mau spesifik gitu ya. Select, ambil data pelanggan dari Germany. Select from customers. Jadi where country sama dengan Germany. Nanti akan mengembalikan ini Germany. Kemudian ambil data nama pelanggan dari Germany gitu ya. Data nama pelanggan. Nah, ini kan kalau ini data pelanggan saja, ini data nama. Jadi first name customers gitu ya. Coba kita lakukan gitu ya. Sekarang berarti tadi ambil semua data pelanggan dari yang skornya di atas 500 ya. Ini yang diminta adalah ini. Berarti yang kita lakukan adalah select dulu. Select. Oke, bintang karena all. Kemudian kita from gitu ya. From customers masih sama. From customers. Ini tidak usah pakai tab gitu ya. Tidak usah pakai tab. Terus baru where. Where misalkan score itu lebih besar daripada 500 ya. Seperti ini. Taran. Nah ini. Hanya mengembalikan data pelanggan yang skornya di atas 500 ya. Coba kita tes misalkan ini. Karena kita sebetulnya tidak memilih semua. Apakah pakai bintang, tanpa bintang bisa berjalan ya, kita lihat. Kita tanpa bintang, nah tidak bisa ya. Karena ini kita tidak select kolom. Ya, jadi tidak bisa, maka select ini harus pakai bintang ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalkan contoh yang berikutnya, ambil data dari Germany gitu ya. Ambil data dari Germany, pelanggan yang asal negaranya dari Jerman. Berarti kita select. Terus masih bintang karena semuanya yang ada. From customers. Ya, customers. Kemudian where country atau negaranya itu sama dengan pakai kutip ya, karena ini karakter ya, Germany. Nah, seperti ini. Oke, sekitarannya. Nah, ini yang dikembalikan hanya dari Germany karena tadi di data awal ya kita tahu bahwa yang di Germany-nya hanya satu, dari Jerman itu hanya satu ya. Tabel customers ini. Tuh ya, dari Jerman hanya ada satu. Jadi kita hanya Germany misalkan. Terus sekarang kita mau ambil data nama pelanggan. Berarti ya kita tambahkan nanti dari sini, itu tambahkan first name ya. First name. Berarti bintangnya tidak perlu nih. Kita langsung ini, terus tab biar kelihatan enak. First name. Oke, yang lainnya sama. Jadi kalau misalkan hanya satu kolom kita tidak perlu pakai koma ya. Kalau misalkan lebih dari satu kolom yang terakhir nanti yang paling dekat sama from itu tidak pakai koma ya. Misalkan kita seperti ini. Kita run. Nah ini first name-nya keluar ya. First name dari Germany hanya Cruz ya, tuh first name.
Oke, misalkan kita pakai ID gitu ya. Tambahan satu kolom lagi, jangan lupa koma. Dan di sini, nah yang sudah di sini, yang di bawah dekat from ini udah kolom terakhir, artinya kolom terakhir yang kita pilih sudah tidak perlu pakai koma lagi. Seperti ini. Nah, tuh ID. Seandainya pakai koma dia akan error ya sintaksnya. Nah, error, maka kita komanya tidak perlu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak masalah ya. Misalkan kita bolak-balik ini kolom ini seperti apa, tidak harus sama dengan ini urutannya, hanya berdasarkan sintaks yang kita tulis. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah tugas SQL pertama ya. Silakan dicoba, kalian bisa coba sendiri. Hasilnya seperti ini. Jadi ambil data nama dan negara pelanggan dari Jermani. Nanti harusnya hasilnya seperti ini gitu ya. Saya kira ini mudah ya. Tadi juga sebetulnya ada contoh dengan kolom lain. Jadi tugas pertama adalah seperti ini. Hasilnya harus seperti ini ya. Oke, silakan mencoba. Kita lanjutkan. Kemudian kita tadi sudah belajar 3 clauses ya dari query, select, from, sama where. Kemudian akan ada order by. Jadi ini akan mensortasi gitu ya, sorting, ascending atau descending. Jadi dari yang besar dulu ke kecil atau dari kecil ke besar. Descending itu besar ke kecil, ascending dari kecil ke besar. Jadi bisa melakukan itu dengan namanya order by. Misalkan database kita select all from customers, ini table order by score, descending. Jadi sintaksnya ini order by, terus kolomnya apa yang mau di order by, score. Nah ini bisa descending atau ascending. Jika kita tidak tentukan misalkan hanya order by score saja, dia akan defaultnya ascending gitu ya. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Tapi kalau descending dari besar ke kecil. Tapi alangkah baiknya kita menuliskan ya, mau ascending atau descending didefinisikan saja. Ini tabel ini diurutkan berdasarkan apa supaya nanti orang-orang yang baca itu mengerti, oh ini maksudnya ini. Ya seperti itu ya, ascending itu dari rendah ke tinggi, nanti descending dari tinggi ke rendah gitu ya. Misalkan kita tadi ya order by descending gitu, select from customers order by score descending. Sebetulnya yang dilakukan itu adalah langkah pertamanya adalah dari table mana dulu ya, jadi dari table customers misalkan. Kemudian baru udah tahu nih table yang mana, tolong urutkan berdasarkan kolom score secara descending. Baru dia akan select, akan mengambilkan untuk kita gitu ya. Nah jadi seperti ini sintaksnya, tapi sebetulnya urutan pergerakan dari SQL-nya itu seperti ini. Sehingga akan menghasilkan skor dari besar ke kecil. Nah seperti ini. Nah ini berikutnya kita coba di VS Code ya. Jadi tugasnya adalah mengambil semua pelanggan dan urutkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi terlebih dahulu. Nanti sintaksnya sepertinya select all from customers order by score, karena urutkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi terlebih dahulu. Ini descending ya, jadi skor tertinggi ya, karena descending dari besar ke kecil. Nanti hasilnya harusnya seperti ini ya. Tuh skornya dari 900, 750, 530. Aslinya tidak berdasarkan skor. Ya, hasilnya berdasarkan ID nih, diurutkan berdasarkan ID. Masih skornya acak-acakan ya, kecil, besar, lebih kecil, 0. Nah ini nanti sudah berdasarkan skor ya. Mari kita coba ke VS Code-nya ya. Oke, jadi tes berikutnya adalah mengambil semua pelanggan berdasarkan skor tertinggi terlebih dahulu. Nah, kalau gitu tadi seperti tadi kita select all, terus from, table-nya kan customers masih. Kemudian yang order by score, skornya descending tadi ya. Jadi dari besar ke kecil ya. Oh ini ada kesalahan sintaks ya. No database selected ya. Tadi ini kita select dulu sebagai set as current database schema ya. Nah, jadi sebetulnya tapi ini juga misalkan kita nggak milih database juga ada salah satu caranya ya. Kita bisa di sini kita tulis, harusnya kan
kita aktifkan nih set as current database schema, nanti ini gambarnya jadi putih. Berarti nanti setiap query yang kita jalankan itu akan beraksi pada database ini. Tapi bisa juga tanpa kita memilih, kita bisa misalkan caranya adalah dengan menulis di sini my database dot customers. Jadi kita from my database, database-nya apa, dot customers nih. Tuh dia langsung bisa baca ya bahwa ada table customer sama orders di sini. Ya, kita pilihnya customers kan sini. Jadi tanpa memilih gitu ya. Tapi pada umumnya kita biasanya memilih mau database yang ini yang kita kerjakan, yang kita aktifkan, tapi ini bisa juga tanpa langsung bisa ya. Tuh. Jadi bisa melakukan dengan sintaks seperti ini my database dot customers. Jadi tinggal nama database-nya apa, terus di dalamnya dot tables-nya ya, table-nya apa customer. Nah, ini udah terurut ya. Nah, ini misalkan sekarang kita aktifkan ini set as current database schema. Ini kan sudah putih ya, tadinya seperti ini, tidak ada putihnya gitu, hitam. Sekarang sudah aktif kita my database, berarti tanpa ada my database dot customers ini juga bisa kita jalankan. Nah, harusnya sudah bisa. Jadi ini sudah sesuai urutannya, order by score descending skornya. Ya, kita sekarang kembali ke PPT terlebih dahulu. Oke, jadi ini juga ada order by dengan dua sorting, perintah sortingnya dua gitu ya. Key-nya dua. Jadi misalkan yang pertama from table customer, order by-nya tadi kan kita score descending aja. Ini bisa dua gitu order by-nya. Dia berdasarkan country dan berdasarkan score. Jadi tergantung urutan. Misalkan kita urutan pertamanya berdasarkan country ascending. Oh, berarti dari country yang hurufnya kecil dulu, jadi A, B, C, D, dari A dulu ke Z gitu ya, karena kecil hitungannya misalkan A itu 1 gitu ya, B itu 2, sampai Z terakhir gitu. Jadi kita bisa urutkan berdasarkan country terlebih dahulu, negara terlebih dahulu secara ascending, setelah negara baru kita skornya secara descending, itu bisa dilakukan. Ya, nanti hasilnya adalah seperti ini. Country-nya dulu, Germany kan G, H, I, J ya, tuh berurutnya. G, H, I, J berurut ya. Tadinya kan ini kan enggak ya. G, J, I, J itu. Acak-acakan ya, enggak ada urutannya. Sekarang kita bisa atur country-nya itu ascending dari kecil ke besar. Kemudian baru skornya descending. Jadi karena Jerman itu hanya ada satu, ya entry-nya skornya 350, tidak bisa dibandingkan. Indonesia ada 2 entry, nah bisa diatur 750, 500 tuh. Descending ya, besar ke kecil, baru Japan besar ke kecil 900 ke 0. Nah, jadi bisa tuh dibuat dengan dua kata kunci atau key-nya gitu ya. 2 syarat atau 2 constraint gitu ya. Oke, kita coba sekarang di sini kita lihat nanti di VS Code-nya. Perintahnya adalah ambil semua pelanggan dan urutkan hasilnya berdasarkan negara lalu berdasarkan skor tertinggi. Maka nanti sintaksnya adalah ini, select from customers order by country ascending baru score descending. Nanti hasilnya seperti ini, yang tadi di gambar awalnya seperti ini. Nanti hasilnya akan begini. Ya, kita ke VS Code-nya ya. Ke VS Code apa yang diminta adalah ambil semua pelanggan dan urutkan berdasarkan negara lalu berdasarkan skor tertinggi. Maka tadi kita sama kayak gini. Ya, select. Jadi kita ambil saja, bedanya kita tambah di sini by country berdasarkan negaranya. Country dia ascending tadi ya, terus koma score. Nah, oke ya, jadi select semua dari tabel customer, tapi tolong urutkan berdasarkan country secara ascending, score secara descending. Maka hasilnya seperti ini, betul ya? Ini juga urutan ID-nya terlihat tuh ya, sudah tidak berurut. Kemudian country-nya udah diurut secara ascending, G, H, I, J ya. Kemudian skornya secara descending ya. Jadi besar ke kecil. 350 karena Jerman cuma satu entry, 750, 500, 900, 0. Ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke PPT-nya. Nah, ini adalah tugas SQL 2. Ambil nama negara dan skor pelanggan yang skornya tidak sama dengan 0.
dan urutkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi lebih dahulu. Jadi ambil nama, negara, dan skor. Ini nama, negara, skor ya. Ini hasilnya seperti ini nanti harusnya. Jadi tugas kalian adalah mencari bagaimana sintaks atau skripnya ya, codingnya. Kemudian skornya tidak sama dengan 0, itu berarti pakai where ya. Tidak sama dengan 0, dan urutkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi dahulu. Nah, jadi nanti urutannya seperti itu, tidak sama dengan 0. Jadi dihilangkan nanti yang 0 itu. Maka di sini kan tidak ada 0 tuh. Ya, yang Jepang yang 0 itu tidak ada. Nah, silahkan dicari bagaimana codingnya ya. Nah, tadi kita udah belajar 4 clauses sebelumnya ya. Select, from, where, order by. Nah, clause yang berikutnya adalah group by, yaitu mengelompokkan baris berdasarkan agregasi. Nanti kita lihat. Group by digunakan untuk mengelompokkan baris yang memiliki nilai sama pada satu kolom. Nah, biasanya digabungkan dengan fungsi agregasi seperti sum, count, average, min, max ya. Jadi mengelompokkan baris berdasarkan nilai sama pada satu kolom. Misalkan ini select country, jadi berdasarkan country ya, di group by country. Jadi digabung nih. Tadinya country-nya misalkan Indonesia ada 2, Jepang ada 2. Oh, digabung aja di grup ya. Jadi satu gitu berdasarkan country. Baru sum skornya, dijumlahkan skornya. Gitu ya. Jadi di grup berdasarkan country-nya, oh Jepang sama Jepang jadi muncul sekali. Baru nanti skor Jepang sama Jepang itu jumlahkan. Nanti misalkan Indonesia dengan Indonesia, skornya dijumlahkan karena sum skor ini. Maka hasilnya seperti ini. Jermani kan cuma ada satu entry, yang country-nya Jerman, dijumlahkan skornya 350. Jepang itu ada 2, 900 ditambah 0, jadi ini 900. Indonesia 1250 dijumlahkan ya, 7,5 ditambah 500. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini contoh cari total skor untuk setiap negara dan urutkan negara secara ascending misalkan. Select country, sum score, S total score. Nah, ini S ini alias ya. Nanti kita lihat bedanya menggunakan S dan tidak gitu ya. From customers, group by country, order by country. Jadi nanti diurut berdasarkan country-nya, urutannya seperti ini misalkan GIJ gitu ya. Oke, kita coba dulu ke visual code-nya. Cari total score untuk setiap negara. Maka ininya sintaksnya adalah select dulu. Sekarang kan berdasarkan country ya, nggak pakai bintang. Terus nanti sum score. Sum score ya. Sum score ya. Jadi nilainya ini score. Yang di sum tuh apa? Kolom score. Yang di sum tuh maksudnya ini kolom score. Kemudian from customers, dari mana? Dari tabel customers. Terus dia di group by country gitu ya. By country. Kita coba run. Nah, seperti ini. Jadi Jerman digabung 350, Jepang digabung 900, Indonesia digabung 1250. Nah, ini kalau kita lihat nama tabelnya ya, atau header dari kolomnya, header dari kolom atau judul kolomnya itu sum score ya. Kan kita bilangnya total score. Ini bisa makanya menggunakan alias tadi. Alias adalah kita mengganti nama judul kolomnya ini dengan apa yang kita mau. Misalkan S, ini namanya alias ya. Alias itu alias total score misalkan. Gitu ya. Nah, berubah ya jadi total score. Atau tadi kita run tanpa ini aja tadi ya. Kita run yang tanpa total score. Biar kelihatan. Ini tanpa ini kita run. Nah, jadi kelihatan ya, ini total score, sum score nih. Oke. Kemudian kita juga bisa menggabungkan antara clause group by dengan order by. Misalkan ini tadi kan kita baru group by bar country, kita pengennya urutannya itu sesuai dengan huruf abjad ya, atau ascending misalkan. Ya, jadi misalkan kita by country, terus ini jangan lupa S total score, kemudian nanti ini order by,
Order by country ascending. Nah, jadi ini ya urutannya GHIJ gitu ya. Nih GHIJ itu urutannya berarti GHIJ. Ini udah sesuai, beda dengan ini ya. Tadi nah jadi bisa juga kita menggabungkan. Kemudian tugas berikutnya adalah cari total skor dan total jumlah pelanggan untuk setiap negara. Jadi bisa juga misalkan kita ambil kode yang sebelumnya, terus yang diminta adalah cari total skor dan total jumlah pelanggan untuk setiap negara. Nah, berarti kalau jumlah pelanggan kita tambahin di sini menggunakan yang lain juga, yaitu agregasi yang lainnya, yaitu count ya. Count, yang di count berarti apa? ID-nya ya. ID-nya, kemudian kita juga bisa as total pelanggan gitu ya. Atau total customer. Group by kita jumlahkan berarti seperti ini. Nah, jadi ada total skornya. Ya, jadi total ID maksudnya, count ID total customersnya ya. Jadi bisa menggunakan fungsi agregasi yang lainnya juga seperti itu ya. Kita kembali ke PPT terlebih dahulu ya. Oke, ini tadi sudah. Kemudian ini juga tadi yang count ID ya, sudah ya. Ya, jadi sudah menjumlahkan jumlah customer saya ya. Jadi tadi Jepang kan ada 2, Indonesia juga ada 2 ya jumlah customer individualnya. Nah, berikut tugas skill yang ketiga ya. Cari total jumlah pelanggan tiap negara, total skor dan negaranya. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi urutannya dan sebagainya. Oke, jadi silahkan dicoba gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah sekitar 5 clause. Sekarang yang berikutnya adalah having ya. Kita coba having. Jadi having itu adalah pengelompokan ya. Setelah agregasi, dia memfilter data setelah agregasi. Jadi misalkan ada data sumber seperti ini adalah sintaks query-nya. Select country, sum score as total score, from customers, group by country. Nah, udah selesai group by, sudah di sum, sudah diagregasi, baru having sum score yang lebih dari 800. Jadi udah diagregasi, baru difilter berdasarkan ini nilainya lebih dari 800 si sum score-nya. Ya kan di sini having sum score. Ya tentunya karena having sum score berarti kita sudah harus sum score dulu sebelumnya gitu ya. Having itu harus setelah group by ya. Jadi having memfilter data setelah agregasi digunakan untuk memfilter pengelompokan, umumnya digunakan bersama group by. Jadi seperti ini, pas dikelompokkan ya berdasarkan country kan seperti ini. Sudah dikelompokkan berdasarkan country, sudah dijumlah juga gitu ya. Jerman kan 350 ya. Japan 900 tambah 0 900, Indonesia 1250. Setelah having kita filter mintanya data yang di atas 800 saja. Nah, jadi hilang seperti ini. Sedangkan kok mirip sama where gitu ya. Where vs having. Jadi bedanya kalau where itu dia memfilter baris sebelum dikelompokkan oleh group by. Jadi sebelum di group by dihapus dulu ya. Bedanya gitu. Ini harusnya setelah where ya. Ini setelah pengelompokan, bukan setelah group by. Ini setelah pengelompokan ya. Setelah where. Maaf, bukan setelah pengelompokan. Setelah where. Kan ini ditentukan ya. Skornya di atas 400. Berarti yang ditampilkan juga hanya yang di atas 400 ya. Cruise nggak ada, HD juga nggak ada. Maka ini setelah where. Baru habis gitu dikelompokkan. Habis gitu baru di having gitu ya. Oke, kita langsung coba ke VS Code-nya ya. Nah, jadi cari total score untuk setiap negara dan kembalikan hanya negara dengan total score lebih dari 800 gitu ya. Select country, terus total score ya, sum berarti as total score
from customer, kemudian tadi kita pakai where ya, maunya pakai where, skornya kita filter terlebih dahulu yang lebih dari 400 yang diambil ya. Kemudian baru di group by country, baru diagregasi country, baru setelah kita group by itu dihilangkan, udah di group by ya, diagregasi berdasarkan total score, kemudian baru hasil agregasinya kita having, dimana sum score-nya lebih dari 800. Nah, seperti ini ya, lebih dari 800. Seperti itu ya. Jadi pakai having ini bisa kayak gitu. Jadi hasil dari agregasi bisa kita filter lagi. Kemudian kita ke berikutnya, cari rata-rata skor untuk setiap negara dan kembalikan hanya negara dengan rata-rata skor lebih dari 430. Nah, di sini ada istilah baru rata-rata ya. Rata-rata itu berarti average ya. Oke, kita ambil dari sini. Berarti ini sum score-nya diganti ya. Jadi average. Pakai fungsi average ya, agregasi. Kemudian ini juga berarti ganti jadi average from customers. Kemudian group by country, terus having average skornya lebih dari 430 ya. Nah, ini betul ya, di atas rata-ratanya yang dimunculkan yang di atas 430 saja. Oke. Nah, ini kan ada 000 ya, kita bisa tambahkan pembulatan gitu ya. Jangan lupa dikasih kurung. Nah, ini hilang ya. Jadi sudah dibulatkan, desimal koma 0 di belakang komanya sudah dihilangkan. Nah, sekarang kita kembali ke PPT terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah kita lakukan, ini tugas SQL 4 ya. Cari rata-rata skor untuk setiap negara, hanya mempertimbangkan pelanggan dengan skor tidak sama dengan 0, dan kembalikan hanya negara dengan rata skor lebih dari 430 ya. Jadi ini difilter, kemudian difilter dengan average score ya. Silakan dicoba. Kita lanjutkan ke clauses berikutnya atau ke clause berikutnya, itu distinct ya. Returns only unique values. Jadi hanya nilai yang unik gitu ya, atau menghilangkan duplikasi. Nah, sebelumnya misalkan kita select country from customers, select all, atau select country from ini, itu akan mengembalikan negara gitu ya. Sedangkan sekarang select distinct itu kita hanya milih yang unik ya, yang duplikasi dihapus. Jadi misalkan ada Indonesianya 2, Jepangnya 2, maka yang dikembalikan hanya 111 semua gitu ya, negara yang unik. Jadi seperti ini, select distinct country from customers. Kita ke visual code-nya dulu sekarang. Kembalikan daftar negara unik ya, berarti tadi select, terus distinct ya, distinct itu berbeda artinya ya. Kemudian from ya, distinct country dulu, country, terus from customers. Nah, ini ya, kembali ini. Select distinct country. Ini jadi hanya dikembalikan negara-negara tanpa ada duplikasi. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, tugas SQL 5 ya. Ambil daftar unik dari semua negara dan total jumlah pelanggannya. Hasilnya seperti ini. Jadi sudah pakai distinct,
ditambahkan total customer-nya, silakan dicoba. Kita ke clause berikutnya, itu clause top, yaitu membatasi jumlah baris yang kita ingin lihat gitu ya. Dibatasi limits dari atas, jadi bukan dari bawah, jadi top rows ya, baris-baris pertama. Nah, top ini sebetulnya sintaks untuk SQL Server. Untuk MySQL menggunakan limit. Ya, jadi query misalkan query MySQL itu select all from customers limit 3 baris. Nanti akan dibatasi dari menjadi 3 gitu ya, 3 baris pertama. Jadi limit ini 3 baris pertama. Ini untuk yang sintaks MySQL, sedangkan yang sintaks SQL Server pakai top gini. Top 3 all from customers. Kalau ini limit, jadi batas ini terakhir gitu ya. Dibatasi terus sudah kita select dulu apa yang mau, baru di limit gitu ya, nanti akan menghasilkan 3 ini. Kemudian nanti juga bisa ada ambil 2 pelanggan terbawah. Oke, kita kembali ke Visual Code-nya ya. Ambil 3 pelanggan teratas menggunakan limit tadi ya. Menggunakan limit, berarti from customers, kita limit, karena cuma 3 pelanggan teratas berarti kita limit 3 ya. Nah ini 3 ya, 3 baris pertama, yang 4-5-nya tidak ditampilkan. Terus kemudian ambil 2 pelanggan terbawah berdasarkan skor. 2 pelanggan terbawah berdasarkan skor ya. Berarti di sini ada order by nanti. From customers, kemudian order by. Order by-nya adalah berdasarkan skor. Skornya paling bawah, berarti skornya kita harus buat ordernya ascending sehingga skor-skor terkecil itu ada di atas. Sehingga kita bisa menampilkan 2 baris teratas dengan skor kecil menggunakan limit ini. Nah, itu ya. Jadi 0 sama 350. Kalau misalkan tadi di sini descending, maka ini pasti dari yang teratas. Tuh. Sedangkan kita mintanya adalah yang terkecil, maka harus ascending. Oke ya. Lanjut. Ambil 2 pesanan terbaru, orders ya. Terbaru berarti harusnya berdasarkan tanggal ya. Ini kita berarti ambilnya dari table orders, kemudian order by, order date. Order date-nya descending ya, karena tanggal itu semakin besar semakin hari, semakin baru semakin besar nilainya 13, 14, 15, maka harus ambil nilai tertinggi. Kemudian di limit. Di limit kita mau ambil 2 pesanan terbaru saja. Nah, inilah 2 pesanan terbaru ya. Tanggal terbaru 31 Agustus, 18 Juni. Ya, oke. Sekarang kita yang ke sini. Ini adalah contoh query kita menggunakan semua clause untuk query ini ya. Semua clause yang kita sudah pelajari. Oke, kita coba ya. Select, ambil negara unik, select distinct. Negara berarti total pelanggan tiap negara, berarti kita harus ada country. Kemudian total pelanggan itu berarti count ID tadi ya, yang kita sudah pelajari, count ID. Kemudian as ya, kita ganti alias ya, ini aliasnya. Total customers. Kemudian from, dari mana? Dari tabel customers. Kemudian where, karena pelanggannya tidak sama dengan 0 skornya. Skornya tidak sama dengan 0. Berarti kita buang yang tidak sama dengan 0 ya. Kemudian group by. Group by ya. Group by karena ada count ID tadi, kita harus menggunakan group by, jangan lupa. Ada agregasi harus pakai group by, count ID. Kita panggil lagi count ID-nya. ID. Group by count ID. Kemudian having. Jadi setelah kita agregasi, kita having, yang ditampilkan negara yang total pelanggannya tidak sama dengan 1. Berarti count ID yang tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Kemudian urutkan hasilnya order by berdasarkan total pelanggan dari yang paling sedikit. Count ID berarti dari paling sedikit ascending.
Total customers. Oh, ini harusnya group by country. Group by country. Dikelompokkan berdasarkan negara ya. Oke, jadi ini udah keluar ya. Jadi 2. Ini sebetulnya ascending ini tidak terlihat ya. Ascending ini misalkan kita ubah ini ke 0 baru terlihat ascendingnya. Nah, ini kan dari total customer yang kecil dulu. Kemudian kita lihat di sini, kok Japan 1? Padahal kan Japan ada 2 ya di table aslinya. Karena kita sudah memfilter. Yang 0 kita buang. Jangan ditampilkan yang 0. Sehingga yang dihitung adalah jumlah yang sudah diselect. Ya, jumlahnya ketika 0 dihilangkan, Japan hanya ada 1 customer. Ya, seperti itu. Dan ini juga ascending. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di SQL juga bisa menjalankan beberapa query sekaligus ya. Jadi misalkan lebih dari 1 query bisa. Itu menggunakan pembedanya adalah titik koma ini. Kalau tidak pakai titik koma maka tidak bisa. Dia akan error gitu. Misalkan dari orders. Ya, hasilnya ada 2 ya. Ada resultsnya ada 2, result 1 dan result 2 nih. 2 query. Nah, ini kalau misalkan kita nggak pakai titik koma akan error. Baik, kita kembali ke PPT-nya ya. Ini ada tugas SQL 6 ya, ambil 3 pelanggan teratas dengan skor tertinggi. Jadi menggunakan limit ya, skor tertinggi. Silakan dicoba. Kita lanjutkan, ini adalah urutan coding dan eksekusi. Jadi berbeda ya, kita seakan melihat di coding itu urutannya select dulu. Padahal select itu belakangan ya. Jadi yang pertama itu from customers dulu. Ya, diambil dari tabel mana, kemudian dari tabel itu kita mau hapus yang difilter, yang nilai 0 tidak perlu kita perhatikan, ya udah dibuang. Kemudian baru di group by. Di group by berdasarkan negara, dikelompokkan berdasarkan negara. Ingat group by itu dengan agregasi. Agregasinya di sini dimintanya jumlah customer, ya, jumlah pelanggan dengan count ID, jadi ID-nya dihitung. Kemudian setelah diagregasi berdasarkan group by kita filter lagi menggunakan having count ID ini. Having count ID yang dimana jumlah pelanggannya tidak sama dengan 1. Ya, jadi diambil lagi, oh yang berbeda dari 1 akan diambil gitu ya. Kemudian select country-nya, kemudian di distinct, jadi select country semua di select, kemudian baru dipilih yang unik, yang duplikasi dibuang. Barulah habis gitu di order berdasarkan count ID secara ascending dari kecil terdahulu ya. Seperti itu, jadi beda antara urutan eksekusi dengan urutan coding. Ini tadi kita sudah coba ambil negara ini ya untuk menggunakan semua klausul dari query. Ini juga kita sudah jalankan beberapa query sekaligus ya dengan tanda titik koma ini. Ini adalah tugas SQL 7 ya. Silakan dicoba. Ya, video kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.